Di saat makan di situ nikmatnya luar biasa. Tapi begitu diminta dibungkus buat di rumah, itu hambar. Ada hal-hal tersebut. Ngeri banget lah. Meja makan yang panjang itu, sosok-sosok manusia yang saling menikmati, di situ makan tersaji. Ternyata hal-hal yang sifatnya goib tadi itu ada di atas meja tadi, sampai masya Allah jijik lihatnya. Jilatinnya sih kalau misalkan tubuh kita mah kalau bersih sih nggak apa-apa. Ini sudah umbelnya pada keluar. Akhirnya itulah yang bisa bikin nikmatnya. Itu ular keluarnya langsung dari mulut tadi. Dia muntah. Ternyata ada ular kecil kekuning-kuningan hidup beginian. Membantu menyembuhkan korban yang sudah terikat perjanjian pesugihan merupakan pekerjaan yang mulia. Namun dalam prakteknya tidak seindah yang dibayangkan. Serangan balik santet pun kerap diterima hingga bertaruh nyawa melawan para jin. Semua kejadian ini dialami oleh narasumber Malam Mencekam. Saatnya kita simak kisah nyata ini. Inilah Abah Agus. Apa kabar Abah Agus? Alhamdulillah Mang sehat selalu ya, tambah seger. Senang sekali bisa jumpa kembali ya. Alhamdulillah. Di kesempatan hari ini setelah Idul Fitri nih. Alhamdulillah. Abah Agus kemana aja? Jadi kegiatan-kegiatan selama ini alhamdulillah saya disibukkan. Kegiatan kemarin membantu bantuan komunikasi. Kebetulan saya diberikan satu amanah oleh rekan-rekan sebagai ketua RAPI atau Radio Antar Penduduk Indonesia wilayah 17 kota Cirebon. Jadi mencakup kota Cirebon. Ya. Selain itu apa? Selain itu juga karena memang sudah menjadi satu kegiatan rutin, ini memberikan satu syariat, memberikan satu wasilah, ya membuka sedikit pengobatan lah. Pengobatan baik unsur-unsur pihak medis maupun non medis. Baik yang katakanlah ringan maupun yang kronis. Abah sebatas hanya wasilah. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Bagus. Ini apa ini kalungnya? Wah, ini boleh tahu nggak? Punya sesuatu. Kebetulan tempo hari waktu ada kejadian baru ini di Cianjur, ya, kita tahu menggemparkan. Itu adalah gempa yang sangat dahsyat sekali. Kami dari RAPI ini memang terpanggil melakukan satu kegiatan. Selain kita melakukan juga evakuasi, di situ juga kita memberikan bantuan berupa sembako dan juga kita lakukan ya pengobatan secara gratis. Nah, kebetulan saya ke daerah yang memang cukup parah, Cijendilnya itu tadi. Itu pas lagi menggali-gali, nggak tahu gimana ceritanya kan ya. Tangan saya itu bergerak sendiri. Tangan bergerak, kok ada gali-gali kok nemukanlah salah satu batu ke situ. Batu mentah. Batu mentahan. Akhirnya apa sih? Ya udah dibawa aja. Pas nyampe ke rumah diolah lah. Jadilah seperti ini. Leontin seperti ini. Bagus ya. Itu ke situ kan. Ada energinya atau? Alhamdulillah ternyata awalnya ini memang kosong awalnya, tapi karena kita sering merapalkan, ya baca istighfar, syahadat, terusan yang utama adalah hiji bahri itu tadi. Jadi kalaupun orang-orang paranormal itu konotasinya ke hijib halilintar. Bismillahirrahmanirrahim. La turikul absar wa huwa yurikul absar wa huwa latiful khabir. Itu dibaca. Itu ke situ akhirnya alhamdulillah ini nempel ya. Nempel di sini. Baik, ke arah situ. Bagus. Sekarang ini Abah Agus mau berkisah petualangan ya. Betul. Kisah nyata di tahun 90. Tahun 90-an. Itu perjalanan hidup ya? Betul. Kisah tentang apa nih? Jadi begini, namanya manusia di dunia ini tidak terlepas adanya satu ujian. Ujian sendiri ada ujian sifatnya nikmat dari Allah, ada ujian lagi
katakan misalkan lagi turun, drop entah tatanan ekonomi, posisi segala macam itu ke situ. Alhamdulillah dulu itu kejadian di saat saya masih aktif di perusahaan Consumer Good ya. Nah, kebetulan saya diberikan kepercayaan ini untuk memanage beberapa orang sebagai supervisi. Bagus, tahan dulu nih kisahnya. Oh, Sebelum berkisah lanjutan, ada kenang-kenangan dari waduh, kamu. ini Nah, malam mencekam t-shirtnya. Waduh. dulu juga sudah ya. Sudah Tapi pernah. ini versi terbarunya. Versi terbaru. Betul, betul. Terima kasih banget ini Kang Eya. Nanti saya pakai ya. Harus dipakai. Ya, amin amin. Dan Sobat MM, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita dengarkan kisah dari Abah Agus. Silakan, Bah. Jadi begini, kisaran tahun 90 ya, 1950 berarti saya usia ya masih kepala 3 lah. Nah, saya tidak terlepas karena memang tuntunan dari orang tua dari dulu, mau pergi kemanapun juga mangga, cuma jangan lupa 2 hal, 1 sholat ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga adalah jujur ke arah situ. 2 inilah yang orang tua saya wariskan kepada saya sampai sekarang sendiri. Ibadah dan kejujuran. Insya Allah 2 hal tersebut dipegang, kemanapun kamu melangkah, Allah akan berikan satu kemudahan. Nah, saya karena sudah dari dulu, dari orang tua itu melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis. Puasa sunnah ini sendiri bukan berarti kita karena lagi ada kepentingan, ada keinginan sesuatu, tidak ada. Memang selain faktor untuk sehat juga ya. Nah, ternyata kurang lebih puasa Senin Kamis itu ada 6 sampai 10 bulanan dulu tuh kan ya. Di saat katakanlah melakukan proses puasa Senin Kamis itu sendiri, itu ada semacam getaran pada saya tuh. Ada semacam getaran ya, terusan juga di satu majelis tawasulan tempoh hari itu. Nah, melihat sosok Ustadz itu sendiri setelah selesai tawasulan ada satu cahaya. Cahaya yang putih bersih. Nah, dari situ dengan spontan saya, Ustadz itu cahaya apa? Nah, majelis yang ada di situ pada kaget. Nah, dari situ warna atau cahaya yang putih bersih itu berubah jadi warna pelangi dan masuklah melalui ubun-ubun saya. Ya mungkin kalau bahasa sekarang ini sebutnya cakra mahkota. Nah, dari situ saya dalam kondisi sadar ya. Sadar cuma tidak mampu mengendalikan. Nah, akhirnya menyampaikanlah bahwa saya adalah yang masuk ke badan saya itu ngakunya adalah Buyut Sosro Projo. Istri saya Ambu Jumlia, anak saya 2 perempuan semua, yang satunya namanya Siti Rodia dan yang satunya ini agak bandel katanya. Kalau bahasa Jawa itu agak dablek, namanya Nyi Ratu Rana Kembang. Tolong kalau nanti ketemu ular besar jangan diganggu, itulah anak saya. Itu ceritanya dari awal. Nah, akhirnya spontanitas majelis yang ada di situ terutama ustadznya, bagus, coba keluarin. Waduh, saya nggak bisa cara pengeluarannya. Udah di dalam hati aja, saya minta air aja Ustadz kata kan. Nah, perasaan tuh udah keluar dari yang masuk tuh kan. Begitu Ustadz membacakan amalan-amalan apa, di saat gelas yang isi air mau dikasihkan, saya mau ambil itu langsung menolak. Akhirnya si Ustadz tadi nyampaikan, Pak Agus coba dalam hati ikhlaskan dan ridokan supaya makhluk itu bisa keluar. Akhirnya saya mengulang lagi, bacakan, Bah tolong dikeluar dulu. Nah, sebelum keluar dia memberikan rapalan yang selama ini memang saya sering dawamkan, yaitu dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu saya sering baca 33 kali di saat sholat duhur,
sholat asar, sholat maghrib. Nah kalaupun sholat isya itu saya bacanya 333. Nah subuhnya tetap saya baca 33. Akhirnya ya itulah ketemu dengan namanya Buyut Sosoprojo, Ambu Jumliyah, Nyi Siduriah, dan Nyi Ratu Rana Kembang. Nah dari situ saya minumkan, akhirnya terminumlah air tersebut ya. Nah kebetulan kejadian itu puncaknya pas waktu Kamis malam Jumat, kliwon persis ya. Nah saya pun agak makmum ya, karena tidak ada yang menuntun. Mursidnya, guru saya nggak ada, hanya jalan sendiri. Akhirnya tuh keimpen, kemimpi bahwa saya harus lakukan puasanya ngangsrep. Waduh, ngangsrep itu apa? Saya nggak pernah ngerti dunia hal-hal tersebut. Yang tahu saya puasa Ramadan memang sudah menjadi kewajiban setiap muslim. Dan juga ya puasa sunnah Senin Kamis ataupun puasa Daud. Ini ada bahasa puasa ngangsrep gak ngerti saya. Akhirnya bertanyalah ke tetangga, ternyata ngangsrep itu begini, akhirnya saya jalankan. Nah begitu dijalankan, karena titahnya dari buyut tadi adalah 3 hari, saya jalankan. Begitu sudah selesai, itu saya disuruh ke belakang. Kebetulan rumah saya di wilayah Cirebon itu adalah ada namanya Sumur Kemelayan ya. Sumur Kemelayan di situ, wasilahnya di situ. Nah saya harus nunggu di situ jam 12 malam. Secara logika tanpa ada pendamping segala macam, saya juga masih kondisi normal, ya saya menolak. Akhirnya saya tidak ikutin perintah-perintah tersebut. Akhirnya ya sudah, saya hanya sebatas sholat tahajud biasa, terusan juga sholat hajat. Nah terusan ya besoknya datang lagi. Jadi datang itu tubuh itu langsung berinteraksi, gemetar. Gruduk. Pas lagi ngobrol aja sama saudara, teman atau sahabat itu, badan tuh begini. Akhirnya siapa lagi ini teh? Ini saya Susoprojo. Ada apa Mbah? Cung, kamu tuh ditunggu ya dari tadi malam sama Abah tuh. Waduh Bah, saya tuh takut apa? Jauh aja sama Abah dipantau, apalagi ini dekat. Terus bagaimana Bah harusnya? Ya sudah puasa lagi. Akhirnya saya lakukan puasa ngangsrep lagi. Nah pas udah selesai 3 hari, jam 12 langsung di belakang di Sumur Kemelayan tadi. Kondisi dalam keadaan was-was ya, tidak tenang, resah, gelisah, maklum. Saya sendirian tanpa ada yang ngedampingi segala macam. Minta pendamping kepada teman dari si buyutnya, tidak boleh. Jangankan teman, istri aja tidak boleh dampingi karena ini adalah hal sifatnya pribadi. Ya sudah saya ikutin. Udah kondisi nyamuk segala macam, udah itu tidak dihiraukan. Memang perjalanan mungkin harus seperti itu. Nah singkat cerita, ada suara bindeng. Masya Allah, astagfirullahaladzim gitu kan. Akhirnya saya memohon kepada Allah, ya Allah kalau begini cobaannya saya gak kuat. Itu langsung saya pergi ya. Masuk ke rumah lagi, dilihat baru jam 2 pagi. Itu ke situ tuh kan. Cerita singkatnya itu gagal lagi. Besoknya datang lagi ketiga kali. Kamu tuh gimana? Ditunggu segala macam. Iya saya takut, saya ada di situ katanya. Cuma kan tetap saya sebagai manusia biasa ya, tentunya harus berkomunikasi dengan katakanlah makhluk-makhluk yang nyata juga. Hanya ketemulah dengan sahabat saya. Nah cerita singkatnya ikutin saja. Cuma sebelumnya agar kita sendiri terjaga hal-hal yang sifatnya tidak diharapkan, baca sholawat sebelum kita lakukan katakanlah mulai dari sekarang itu ritual kata ke belakang. Ya sudah baca sholawat jam 12 langsung di belakang. Sambil baca terus sholawat, ikhlas, hadas segala macam. Akhirnya hadirlah sosok buyut Sosoprojo tadi, sepuh ya, pakaiannya putih segala macam. Cuma berpesannya, Cung ya, ini saya Sosoprojo, ilmu yang saya berikan ke Kacung tolong amalkan. Cuma sebatas itu aja. Saya gak sempat bertanya lagi. Bah ini tuh ilmu apa? Kata saya kan ya gak paham, cuma lewat segitu aja. Nah besoknya saya bertanya-tanya.
dalam kondisi bingung segala macam ke teman yang katakanlah memang dia praktisi hal-hal tersebut. Bukannya saya ditanggapin, malah dia ngetes. Dari mulai tosan aji, mungkin sekarang ini namanya keris, pusaka segala macam, terusan batu-batu sampai coba Pak Agus mah dicek dulu ini. Waduh, cek bagaimana, saya nggak ngerti. Itu yang di dalam hati. Akhirnya saya coba lakukan pengecekan melalui satu energi tadi kan. Di sini, oh ini kosong, oh ini isi. Nah dari situ terus ngembang cerita ke situ itu kan. Mulai pada datang tamu pada datang. Akhirnya pada datang ya hanya intinya saya hanya sebatas wasilah karena sesuai dengan di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sendiri hanya meminta pertolongan kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Jadi saya jangan sampai nanti musyrik ke arah situ tuh kan ya. Jadi kita manusia diwajibkan, manusia maupun jin ini adalah semata-mata Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terusan lagi saya terus lakukan. Banyak tamu mulai pada datang. Akhirnya saya hanya dituntutnya dari yang ada di dalam tadi. Mbah Buyut, ini, oh ini mah medis. Oh ini mah bukan non medis, itu sampai ke arah situ. Ini penyakitnya apa? Itu tangan dengan sendiri gerak. Langsung ke titik sumber penyakitnya sampai ramuan-ramuan sendiri. Saya juga tidak paham. Itu dengan spontanitas. Ramuannya ini. Itu ke arah situ tuh. Cuma kan kembali saya sebagai manusia biasa, makhluk lemah tentunya kan perlu mencari guru yang betul-betul katakanlah bisa memberikan jalan yang terbaik. Meluruskan jangan sampai saya timbul ke hal yang sesat. Nah dari situlah mulai pada datang. Ada mulai orang yang sakit panas, hanya wasilah dari air saja. Ada orang yang katakanlah tiba-tiba di rumah tersebut ada yang datang ke saya itu, ada sosok ular besar katanya kan. Akhirnya saya datangin, ternyata ular itu sudah tidak ada. Coba di situ ada pohon randu 2. Itu kita langsung lakukan satu deteksi ya melalui tangan ini sendiri. Itu ternyata ada makhluk di antara 2 pohon randu itu. Satu yang dihuninya. Nah kita lakukan deteksi, tidak ada unsur untuk menantang, tapi si makhluk jin tersebut langsung secara emosional. Kamu nantang saya? Ya saya bilang kan saya nggak nantang, saya hanya keamanatan. Ada orang yang minta tolong, ada ular besar. Ternyata ularnya besar tidak ada, tapi setelah kita deteksi kok ternyata ada sosok ini. Saya tidak ada nantang, bokatan bae nantang kan mah. Akhirnya enggak, akhirnya dia seperti manusia lagi. Itu ke arah situ tuh kan. Nah terus berkembang dari berbagai macam penyakit, ada yang kena santet, ada yang kena guna-guna, ada yang kena teluh, ada yang penyakit stroke, terusan juga sampai ke masalah kejantanan. Itu ke arah situ. Dari mulai lemah syahwat, segala macam yang impoten. Alhamdulillah Abah di sini hanya sebatas wasilah ya. Tapi dikembalikan lagi semua adalah kesembuhan hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia di sini diwajibkan untuk ikhtiar, tapi keberhasilan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena dulu waktu masih kerja ya, sampai dipertimbangkan karena ada satu titah dalam hati sendiri, ini suruh keluar kerja. Bingung saya tuh. Bah kenapa kok saya harus keluar kerja? Gitu. Enggak, kalau dunia ini penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan hal-hal sifatnya bohong segala macam. Kamu kebetulan ada di bidang katakanlah pemasaran satu produk. Setiap pemasaran produk, apapun wujud barangnya pasti mengatakan nomor 1. Padahal bertolak belakang. Nah terus apa kaitannya dengan masalah saya? Insya Allah nanti ke depan ada orang yang datang jauh. Ya
mungkin pasiennya tidak datang ke tempat kamu, tapi hanya orang saja yang datang. Itu kan kamu harus bisa deteksi. Kalau kamu selama ini sering melakukan bohong, akhirnya timbullah satu keraguan. Dalam hati mau mengatakan A, dari mulut berat karena sering bohong tadi. Akhirnya saya konsul, rembuk dengan istri, dengan istiqoroh juga segala macam. Ambillah jalan yang terbaik tentunya semata-mata adalah untuk kemaslahatan umat dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abah sendiri terjun totalitas di pengobatan, ya baik pengobatan medis maupun non medis sampai sekarang ini sendiri. Nah terusan juga ini memang tidak mudah ya untuk mendapatkan titipan lah. Karena proses tidak belajar, kalau bahasa sekarang itu disebutnya laduni ya, tiba-tiba atau ujug-ujug kasih itu tuh kan. Sampai dibawa ke salah satu tempat yang konon katanya sangat angker sekali. Di situ ada makom namanya Kiai Talka ya. Nah, terusan masuklah saya ke dalamnya juga. Itu masih dulu kan 90 ya 91-an lah ya. Karena dalam perjalanan setelah Abah masuknya dari Bujo Sosok Projo, ini bisa langsung berinteraksi dengan hal-hal sifatnya goibiyah. Dari mulai katakanlah disebutnya mungkin orang kuntilanak, putih segala macamnya, rambut panjang. Cuma kalau muka tidak kelihatan, kebetulan dia lagi ngadepnya belakangan. Terus yang namanya katakanlah tuyul bukan berarti kecil gini. Ya yang Abah lihat itu usia anak 5 tahunan. Dia bugil segala macam. Cuma kita bisa bedakan ini laki dan perempuan, tapi kelaminnya tidak kelihatan. Ya, cuma kita bisa prediksi, oh ini laki, ini perempuan, itu ke arah situ tuh. Dari situ bisa kelihatan. Nah, terus juga perjalanan lagi sampai dibawa ke daerah Cikeduk dulu tuh, ya, ke Cikeduk. Itu padahal Abah belum pernah datang ke daerah Cikeduk. Itu hanya sebatas ke Impen saja. Ke Impen melihat makam panjang, terusan juga diliput gelap begitu saja. Ada apa ini tuh kan? Nah terusan Abah suruh ke situ. Waduh saya sih nggak tahu wilayahnya. Insya Allah nanti Abah akan ikutin, dituntun. Ya dari Bujo Sosok Projo tadi. Ternyata tempatnya itu di wilayah daerah Sumber, ya di daerah Sumber itu di daerah Cikeduk. Ternyata itu namanya Nyimas Prabu Mangkungwati Syekh Nur Cahya Penting Arya Kemuning. Ya, makamnya panjang banget. Yang tadinya keliput yang hitam itu ternyata di situ ada pohon nagasari. Itu ada pohon nagasari. Nah, cuma kaget, loh kok pohon sampai dibungkus kain putih. Maklum lah, karena Abah sendiri bukan orang-orang seperti ya praktisi paranormal, bukan ke manusia sebagai manusia biasa gitu kan. Akhirnya sama pihak kuncennya hanya sebatas direkes, terusan Abah sendirian di situ tuh kan. Tadinya posisi di tengah-tengah, akhirnya suruh ke sebelah kanan ngegeser. Pikir Abah teh makam panjang itu sosok manusia. Ternyata bukan manusia, tapi itu adalah perkakas zaman Pangeran Raja Galuh. Dulunya itu di situ. Jadi masih ada di daerah Cikeduk. Itu ke situ kok. Jadi perkakas dan memang di situ ada yang menunggu meong ataupun bahasa itu meong macan hitam ke arah situ tuh. Abah dapat ranting dari Nagasari itu dibawa sebagai ya karena Abah sering bikin kayu ya untuk pijat-pijat itu dibikinkan sampai warnanya hitam kelam banget. Itu pas lagi ziarah ke arah situ. Lagi ziarah di situ, itu tiba-tiba jatuh si ranting tadi. Karena kan dibanti-banti dari pihak kuncen, kalau sudah ziarah ke sini, jangan bawa benda apapun juga katanya. Ya sama, Abah saya manut baik lah ke arah situ tuh kan. Maklum dengan segala keterbatasan, tanpa ada yang nuntun segala macam. Tiba-tiba ada yang jatuh. Ya sudah, bawa dan saya juga pamit dulu. Bah ini saya ada yang jatuh, yos cung. Jodohnya bokatan baik, coba yaudah saya bawa. Akhirnya ya itu dijadikan satu wasilah juga. Sampai sekarang sih alhamdulillah
Kalau dulu karena segala keterbatasan, pola pikir segala macam dulu seakan-akan dikultuskan banget, ternyata ya itu tadilah ya. Hal-hal yang katakan misalkan cincin, tosan aji, apalagi kayu tadi Nagasari itu udah direlung semua ya. Jangan sampai nanti Abah juga khawatir sesat ke situ. Jadi sekarang ini mutlak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kejadian yang katakanlah sampai Abah sendiri bikin merinding ya, bikin merinding. Ada salah satu dari Cilacap tempo hari itu datang ke tempat Abah. Yang sakit adalah bapaknya. Abah lakukan dengan media totok saraf segala macam, terus dikasih air. Alhamdulillah yang tadinya jalannya sampai terpincang-pincang bisa langsung jalan seperti biasa. Nah terus anaknya ya dari bapaknya tadi, bagus tolong anak saya. Kenapa dek? Aduh saya tuh sering pusing terus bah, ya coba sini. Begitu Abah pegang di netek, itu langsung ya bereaksi semacam ada raungan harimau meraung. Akhirnya Abah juga dari dalam tubuh ikut berinteraksi juga. Nah dari situ muncullah sosok semacam katakanlah kalau tadi kan maunya harimau, muncul memang sosok cek tapi bentuknya masih tetap manusia sepuh. Ini apa ini maksudnya tuh? Kamu jangan ngusik putu saya. Ya. Saya sudah merasa tenang di tubuhnya anak ini. Saya bilangkan tuh, punten, maaf, saya tidak mau mengusik segala sesuatu, tapi karena permintaan dari anak tersebut dia merasa terganggu, sering pusing segala macam, otomatis akan mengganggu. Mungkin buat kamu yang ada itu merasa nyaman, tapi buat si anak ini tidak nyaman. Akhirnya ya sudah ya, Abah sampai lakukan katakanlah namanya perang ya, melakukan perang dengan berbagai macam rapalan segala macam semampunya Abah. Alhamdulillah makhluk yang ada di dalam tubuh tadi itu mengatakan ampun, ampun dan ampun. Akhirnya si makhluk yang ada dalam tubuh anak tersebut itu hilang dengan sendirinya. Ya, semua dikembalikan Abah tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pernah kejadian. Jadi yang tadinya merasa berat ya di dalam tubuh, pusing segala macam, setelah makhluknya tadi tersebut keluar, badan merasa enteng, fresh, terus ini terutama dari wajahnya yang tadinya kusem, kusut segala macam, ini sampai jreng. Jadi kalau bahasa sekarang ini sendiri, pancaran aura ya atau inner beauty yang ada di dalam tubuh anak tersebut itu muncul dengan sendirinya. Kalaupun awalnya dulu kan ketutup jadi hitam kelam begitu saja. Itu dari yang dirasakan oleh anak tersebut dan Abah langsung lihat dengan mata kepala sendiri karena Abah yang melakukan wasilah untuk ngobatin anak tersebut. Itu ke arah situ. Ada tamu juga yang datang ke Abah itu perihal usaha dulu saja. Usahanya yang awal-awalnya dia betul-betul eksis, ramai lah. Banyak pengunjung kok. Akhir-akhir ini sepi banget katanya. Dia jualannya ayam bakar. Nah persepsi orang ini ada saingan yang di depannya segala macam. Begitu Abah coba lakukan satu deteksi, Masya Allah. Abah sampai istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kok masih ada dalam dunia modern semacam ini orang memakai hal-hal yang tidak diharapkan, yang katakanlah tidak masuk logika, tapi memang nyata. Jadi dia pingin melemahkan, pingin menghancurkan usahanya kan merasa saingan. Itu sepi,
ternyata ada hal-hal yang ditaburin. Ya, begitu Abah lakukan satu deteksi ke tempat, kalau Abah sih langsung, misalkan yang dekat kita langsung ke sana. Kalau misalkan yang jauh terkadang kan medianya suka dibawain. Itu kebetulan dekat, Abah datang ke sana. Begitu dideteksi, astagfirullahaladzim, itu ternyata ada buntelan, ya, sudah di kantong kresek kecil di itu langsung bisa keambil, ya. Nah terus begitu dibuka, di situ ada foto, ya, fotonya udah rusak banget, mungkin udah lama banget, ya. Nah terusan juga di situ ada kulit macan. Nah di situ juga ada semacam paku segala macam tuh. Nah ternyata inilah yang suka bikin sesat kepada orang-orang yang katakanlah yang tadinya tokonya sendiri atau warungnya sendiri itu buka, karena kalaupun orang lewat sering tutup katanya. Ya seperti itu tuh memang bikin miris, ya, kalau kita visualkan. Perawakannya tinggi gede, ya, hitam gak karu-karuan, matanya itu merah menyala, gigi aja sampai bertaring, rambut aja Masya Allah udah aja. Kalaupun rambut tuh panjang gak karu-karuan aja, ya kan. Nah jadi semacam genderuwo lah kayak begituan tuh, bikin bau amis saya minta ampun. Tapi semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abah di sini sebagai syariah, sebagai wasilah, alhamdulillah itu bisa sampai tuntas. Disebut tuntas ini usahanya semakin maju lagi segala macam. Itu kejadian-kejadian tamu yang pernah Abah tangani. Di saat katakanlah ada tamu, ya, perutnya sendiri waduh kayak orang hamil, ya, pada pria. Nah kalaupun secara medis ini adalah fungsi hati atau penyakit liver tadi, perutnya gendut segala macam, Abah hanya memberikan, ya, daun jangjawokan lah. Kalau di sini mah kan daun. Nah terusan juga jangjawokan diborehkan ke sini, terus dikasih minyak kelapa dulu tuh kan, daun biduri upas tuh. Terus itu dengan sendiri langsung semacam kayak darah keluar dari si perut tadi, bintik-bintik. Nah terusan terasa mules dan langsung kencing di situ tuh, ya. Nah tiba-tiba setelah keluar ke situ, badan Abah sendiri, ya, merasa panas segala macam tuh, sampai Abah sempat terdiam sejenak. Masya Allah ini kok apa tiba-tiba seperti ini. Tujuan sendiri Abah hanya memberikan meminta orang ada minta tolong, Abah hanya menjalankan saja. Kok tiba-tiba nggak taunya yang neluh tadi, ya, karena ada santet, ada guna, ada teluh. Kalau teluh itu sendiri ini bentuknya barang yang sudah ada perut tuh kan. Nah ternyata si sosok dukunnya tadi dia tidak terima, menyerang. Itu sempat reaksi panas segala macam. Ini berhadapan langsung seperti ini tuh. Akhirnya Abah terdiam sejenak, tapi tidak terasa, ya, karena energi juga terkuras segala macam di saat kita lagi pengobatan. Dan juga ada serangan sampai Abah sempat muntah darah ke arah situ tuh, sampai badan lemesnya minta ampun, muntah darah. Abah sempat pingsan. Istri yang bangunin itu kurang lebih sekitar, ya, ada 30 menitan lah. Hanya siuman lagi. Abah minta air putih yang hangat sudah dibikinkan juga, terus minta teh manis untuk mengaktifasi agar energi dalam tubuh sendiri ini bisa tetap pulih lagi. Itu yang pernah kejadian di saat karena ada orang yang kena teluh, perutnya sampai gendut banget. Itu karena serangan-serangan seperti itu. Waduh, itu memang kejadian yang baru, ya, buat Abah selama hidup. Allah langsung memberikan katakanlah hal yang sifatnya nyata seperti itu tuh kan. Jadi kempes. Pikir Abah tuh tadinya sih penyakit liver, ternyata setelah kita deteksi ada kiriman. Biasa namanya orang terkadang sirik, ya, jahil, kadiaya kabatur, kalau bahasa Sunda ya seperti itu tuh kan. Jadi kalaupun perihal serang menyerang, ya, itu bukan kejadian 1-2 kali.
Jadi kalau setiap sudah melakukan penetralisir ya, hal-hal yang sifatnya kiriman, entah kiriman santet, entah kiriman teluh ya, ataupun guna-guna, itu sudah pasti ada serangan ya. Nah cuma alhamdulillah Abah suka ada sinyal, aja turu cung. Akhirnya karena ini sudah menjadi satu kerjaan Abah, jadi Abah kalau malam itu nggak pernah tidur ya, sampai nanti tidur sendiri insya Allah setelah pada subuh itu baru bisa istirahat. Nah itu terkadang datang ada semacam bentuk bola api yang datang penyerangan tuh, bola api tapi tidak sampai nyampe ke rumah, cuma udah baru nyampe kurang lebih sekitar jarak 5 meter itu jatuh dengan sendiri, cuma begitu dilihat wujudnya tidak ada ya, cuma kalau serangannya datang bola api cuma bekasnya saja, daun pisang itu sampai terbakar. Itu pernah kejadian. Terusan juga pernah kejadian lagi ada burung gagak. Waduh kata saya, ini ada gagak dari mana? Itu datang nyampe ke rumah ya. Itu alhamdulillah bisa ternetralisir kembali ya. Itu ke situ. Kalaupun misalkan kiriman kayak kenteng segala macam sering bunyi peralak itu kan, padahal hujan enggak segala macam, itu sudah biasa. Tapi alhamdulillah hal-hal yang sifatnya serangan itu Allah masih melindungi Abah, anak, putu dan istri Abah sendiri. Karena Abah di sini semata-mata adalah untuk menolong kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena Abah tidak ada cita-cita pengen jadi paranormal, pengen jadi orang pinter, tidak ada ke situ. Abah hanya sebatas manusia biasa, makhluk yang sifatnya doib itu tadi. Abah, dari sekian banyak pengobatan, Ya. ada nggak yang ingin minta diputuskan perjanjian karena dia melakukan pesugihan, Bah? Baik, Mang Ai ya, Abah jawab. Ada. Tempoh hari itu bukan 1-2 sebetulnya yang datang ke tempat Abah. Jadi dia itu sendiri ini ngipri lah, itu ke ular ya. Jadi bisnisnya sendiri dulu tuh, ya mohon nanti untuk namanya ini karena menjaga satu privasi ya, inisial DA saja ya. Inisial D ini dia adalah pengusaha ayam dulunya. Jadi ayam buat dipotong ya. Jadi dia suppliernya. Nah, udah kaget tuan tuh dulunya memang dia miskin banget. Merasa terhinakan oleh keluarga ya, oleh sahabat, oleh kerabat, dan juga oleh para tetangga-tetangganya, merasa terkucilkan. Akhirnya dia dengan istrinya inisial D tadi teh mencarilah namanya pesugihan. Mendapatkanlah di salah satu tempat, mungkin Abah juga tidak expose ya, ini privasi. Nah cerita singkatnya, dia mendapatkanlah apa yang diharapkan. Ujung-ujungnya ke masalah pulus, ke masalah cuan tadi. Betul, dia mendapatkan, cuma itu tadi hasil yang dia dapatkan ya, sampai usaha bidang ayam tadi. Tapi gak lama, mobilnya sering tabrakan ya, anak buahnya, karyawannya sering sakit-sakitan. Terusan juga dalam kehidupan rumah tangganya sendiri, yang konon katanya kalau dengan banyak duit bisa tenang nyaman, ternyata bertolak belakang. Makanan dia tidak bisa makan makanan unsur-unsur yang bernyawa. Terusan juga setiap malam namanya kliwon ya, itu dia harus menyiapkan tempat ritual khusus. Dan yang paling berat itu adalah tidak boleh pasatemon atau hubungan suami istri. Ini yang bikin berat tuh ke situ. Kurang lebih dia ternyata menjalankan kehidupan itu sekitar 6 tahunan ya. Merasa tersiksa. Akhirnya dia datang ke tempat Abah menceritakan seperti yang tadi disampaikan. Tujuannya apa? Dia ingin memutus yang sudah menjadi satu kesepakatan. Memang tidaklah mudah
Karena kalau memutus hal yang sudah kita bikin satu agreement, dibikin satu perjanjian, tidak mudah begitu saja. Harus kedua belah pihak ada satu keselarasan. Ya. Karena awalnya dia yang meminta hal-hal yang sifatnya aneh, nyeleneh ke siluman. Tapi semua dikembalikan. Mari kita sama-sama memohon tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan memberikan satu jalan, satu petunjuk. Ya, alhamdulillah. Nah, nyambung tadi karena sudah ada izin tadi nyampaikan. Di saat kita lakukan satu prosesi pengobatan tadi, ya, dia menggelepar sampai katakanlah itu tadi cerita singkatnya dengan Abah bereaksi langsung berantem semacam itu tuh kan. Cuma berantem tidak langsung kontak begini, tidak kontak fisik, tapi jarak gini aja, kurang lebih 1,5 meter. Dianya terjungkal, Abah juga terjungkal, sampai Abah juga berkeringat segala macam. Padahal ruangan ke ber-AC segala macam tuh kan. Sampai Abah dari sini keluar darah, ya, dari pori-pori itu ke arah situ. Masya Allah kata saya kan. Tapi ya kembali di atas bantuan semua manusia, tidak ada dari upaya, semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah sosok yang namanya makhluk yang ada di tubuh si inisial D tadi. Itu ular, keluarnya langsung dari mulut tadi. Dia muntah. Ternyata ada ular kecil kekuning-kuningan dulu tuh kan. Hidup beginian, hidup. Nah udah kayak gitu, Abah ambil ya, pakai sendok, masukin ke plastik. Nah udah semacam itu, Abah kunci makhluk tersebut dengan beberapa rapalan. Nah ujung-ujungnya ya sudah, kalaupun Abah bakar, Abah tetap bersefsi itu adalah makhluk yang sifatnya goib. Terusan juga semua adalah makhluk ciptaan Allah. Abah tidak dibakar, tapi Abah relung aja langsung ke kali yang katakanlah airnya mengalir. Itu ke situ. Dari situ alhamdulillah, yang tadinya dia merasa berpikirnya dengan uang segala sesuatu dalam kehidupan bisa tenang, bisa nyaman, ternyata terbalik. Setelah sembuh, harta-hartanya kemana, Bang? Jadi begini, karena dalam kurun waktu 6 tahun setelah dia lakukan satu perjanjian, ya, itu dengan sendiri kan sekarang mobil yang dipakai anak buahnya atau karyawan ini sering tabrakan, otomatis kos lagi, ya. Ada dari mobilnya yang rusak sampai apa yang tertabrak sampai yang meninggal, itu kan biaya-biaya terus segala macam. Itu dengan sendiri ngurangin. Itu sampai boleh dikatakan mah nol lagi ke itu, habis dengan sendiri. Nah setelah itu dia memulai dari nol. Betul. Apa usahanya, Bang? Jadi begini, sekarang yang tadinya dia awalnya juga dia itu kan dari orang yang tidak punya ya skill juga, dia ya katakanlah terbatas, hanya mengendalikan satu otot. Akhirnya dia back to basic bahasa nama gitu kan. Jadi kuli panggul sekarang tuh. Tapi betul-betul dia bisa bersyukur, saya harus lakukan seperti ini. Yang terpenting saya minta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang dia dapatkan itu dia betul-betul disyukurin. Kembali ke awalnya sebagai kuli panggul lagi. Oke. Bah, ada nggak tips untuk kita orang awam ini cara protek, Bah? Maksudnya kita makan di tempat yang ini pakai pesugihan atau ini enggak. Itu gimana, Bah? Tipsnya, Bah? Jadi begini, memang tidak semua manusia sendiri peka unsur batinnya, apakah rumah makan tersebut atau warung tersebut mendapatkan penglaris atau disebabkan ada hal-hal sifatnya pesugihan segala macam. Tidak semua orang peka. Nah, kalaupun misalkan untuk rekan-rekan, makanya sahabat MM, di saat kita mau makan, bacalah doa kita makan. Itu kasih itu yang pertama. Makanya kita diwajibkan untuk membaca doa-doa tersebut. Bila mana ada hal-hal yang sifatnya buruk, jelek,
ya yang akan terkontaminasi dalam tubuh kita itu akan netral. Itu yang pertama. Terus yang keduanya lagi, untuk orang yang awam, di saat makan di situ nikmatnya luar biasa. Tapi begitu diminta dibungkus buat di rumah, itu hambar. Ada hal-hal tersebut. Itu aja sudah bisa menjadikan penafsiran, ya. Jadi secara visual ya ngeri banget lah. Meja makan yang panjang itu, sosok-sosok manusia yang saling menikmati, di situ makan tersaji. Ternyata hal-hal yang sifatnya goib tadi itu ada di atas meja tadi, sampai masya Allah jijik lihatnya. Jilatinnya sih kalau misalkan tubuh kita mah kalau bersih sih nggak apa-apa. Ini sudah umbelnya pada keluar, sudah kotor segala macam. Akhirnya itulah yang bisa bikin nikmatnya. Nah memang dikembalikan untuk sahabat MM, tidak semua orang peka untuk hal-hal tersebut, ya. Tapi orang-orang tertentu saja ya diberikan satu daya linawi untuk membuka tabir-tabir goib semacam itu. Tapi tidak semua Bah ya, restoran, rumah makan melakukan itu ya Bah ya. Tidak semua ya. Jadi tidak semua restoran atau rumah makan yang betul-betul dia lagi eksis segala macam melakukan hal-hal yang sifatnya di luar nalar. Tentunya butuh proses waktu yang cukup panjang. Jadi betul-betul ikhtiar secara islami, ya, doa dan juga ikhtiarnya ke arah situ. Oke, terpenting itu Bah ya. Iya. Melakukan usaha apapun, doa dan ikhtiar Iya. tadi. Baik, Abah, ini kisah yang banyak menginspirasi untuk kita semua Bah. Terima kasih. Nah Sobat MM, jika ingin mendengarkan kisah Abah lebih lanjut karena masih banyak kisah-kisah lainnya, silahkan komentar di bawah. Terima kasih Abah Agus, mudah-mudahan selalu sehat. Amin, amin, amin. Dan Mang Ei serta tim MM undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.